Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai sketsa yang memang dirilis oleh Polda Jabar di akhir tahun 2021 lalu. Dan kita akan bahas dengan komentar dari pakar kriminologi Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Yasmil Anwar. Apa yang beliau katakan di sini mengenai rilis dari Polda Jabar. Ini ada beberapa berita yang aku sudah baca, aku rangkumkan di sini. Salah satunya adalah dari dexjagbarpikiranrakyat.com. Nah, kalau aku lihat dari akhir tahun 2021 lalu ya, pada saat penyidik Polda Jabar itu merilis gambar samping dari dugaan pelaku dan juga belakang. Kalau menurut beliau nih, Pak Yasmil bilang bahwa sketsa kasus Subang itu tidak memiliki nilai signifikan untuk dijadikan alat bukti. Apalagi sketsa tersebut hanya dibuat tampak belakang dan samping. Ini kembali lagi nih mengenai masalah alat bukti, karena kita ketahui juga beberapa hal yang disampaikan dirilis di akhir tahun lalu, itu ada satu hal yang menurut aku juga sangat mengejutkan, dan aku secara pribadi juga ada bagian dari logika aku yang merasa tidak percaya kalau pernyataan tersebut disampaikan oleh penyidik dari Polda Jabar. Ya, itu adalah asumsi pribadiku ya. Dan beliau mengatakan bahwa tim penyidik Polda Jabar kasus Subang ini adalah sangat sulit sekali. Kasusnya adalah tingkat levelnya tinggi kesulitannya. Dan sampai sekarang menurutnya bahwa belum ditemukan alat bukti yang kuat. Padahal kalau kita lihat secara undang-undang, alat bukti itu kan paling tidak ada 5 hal. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Nah, kemudian dari Profesor Yasmil juga bilang bahwa kalau untuk sketsa juga ini belum bisa dijadikan alat bukti. Aku juga setuju untuk yang ini. Ini kategorinya ya hanya petunjuk saja. Karena pada saat nanti ini sudah ketahuan bahwa oh ini ada dugaannya, karena masih sangat yang subjektif ya, karena sketsanya dari samping dan juga belakang. Misalkan nanti sudah penyidik Polda Jabar mendapatkan laporan dari masyarakat ataupun juga keluarga korban begitu, mungkin ada 5 orang yang dinilai adalah mirip dipanggil, nanti di cross check dengan data-data lainnya. Misalnya kalau saja memang ada nih jejak DNA dari beberapa orang yang belum bisa diidentifikasi ini milik siapa dan bukan termasuk dari ke-69 saksi, dicocokkan. Jadi memang ini bukan alat bukti ya kalau sketsa tersebut. Makanya ada juga dugaan di masyarakat kayaknya penyidik Polda Jabar itu di akhir tahun lalu pada saat merilis gambar sketsa samping dan juga belakang itu hanya untuk memenuhi jawaban dari netizen agar tidak mencederai gitu kan ya profesionalitas dari Polda Jabar, karena kinerja rekan-rekan di Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November 2021 kan sedang dipertanyakan masyarakat sampai saat ini. Dan kenapa kembali aku bilang tadi 2 alat bukti kayaknya seharusnya sudah ada ditemukan ya dengan kategori kelima tadi kan ya, paling tidak sudah ada keterangan dari ahli, petunjuk, surat, itu kan sudah banyak sekali yang sudah beredar di media massa. Masa sih cuma 2 aja belum ketemu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan besar. Atau sebenarnya sudah ketemu tapi memang ada strategi lain yang dilakukan oleh Polda Jabar, atau jika diumumkan sudah ketahuan orang tersangka tersebut siapa, itu nanti akan ada sesuatu hal yang akan mematahkan dia, mungkin alasan tertentu makanya tidak diumumkan. Itu juga bisa menjadi salah satu strateginya. Ya, kita harus berharap dan juga optimis ke Polda Jabar. At least mereka sudah sangat bekerja keras dan juga sudah menunjukkan etika bahwa kami itu memang benar-benar pokoknya tekad untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Nah, kemudian kita baca lagi nih keterangan dari Profesor Yasmil di sini. Biasanya kan pembuatan sketsa wajah dibuat dari depan. Nah, ini sketsa dari belakang dapat dari CCTV atau dari mana itu? Ini sebenarnya kalau Profesor Yasmil bertanya seperti ini adalah pertanyaan yang menurut aku adalah bukan pertanyaan untuk mencari jawaban. Kan kalau kita bertanya itu kadang ada beberapa tujuannya, ada tujuannya untuk ini, itu. Tapi kalau aku tangkap dari statement di dexjagbarpikiranrakyat.com ini adalah pertanyaan yang sebenarnya ingin dicari tahu sebenarnya dapatnya dari mana. Ini sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah dari salah satu saksi yang potensial. Nah, sudah aku bahas juga bahwa saksi yang potensial kemungkinan besar adalah saksi yang memang melihat supir mobil Alphard di tanggal 18 Agustus 2021 dan dia melihat dari samping aja dan juga belakang. Karena kan kalau nyetir
kita tahulah logikanya seperti apa. So, ini sudah ada jawabannya sebenarnya, tapi mungkin ada sesuatu hal yang sebenarnya ingin ditanyakan. Kenapa nggak dari depan gitu? Harusnya menurut aku sih ya, logikanya gini. Kalau seandainya kita nyupir, kan ada sopir angkot kan berpapasan gitu, kita belakang gitu kan ya. Kalau pada saat sopir angkot tuh ngomel-ngomel ke supir Alphard tersebut, woi kamu nggak bisa nyetir ya, bla 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 gitu. Pastinya dia ngeliat gini kan ya. Nah, masa, oke, menurut aku juga sama ya. Mungkin saja Polda Jabar tuh sudah dapat dari belakang, samping, depan juga kayaknya udah dapet ya. Soalnya logikanya kalau ada orang ngomel ke kita gitu kan ya, kamu nggak bisa nyetir ya, bla 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 gitu. Pasti kita juga nengok gini kan ya. Apalagi mundur, maju gitu, kita kan pasti harus nengok belakang, nengok ke samping. Makanya ada beberapa netizen dan juga orang-orang yang berbicara bahwa kayaknya tim penyidik Polda Jabar tuh sudah dapat loh anjas gambar bagian depannya. Ya logika tadi itu sih kalau lagi nyetir kan, ya pasti ada nengoknya dikit gitu. Cuman karena ini adalah salah satu strateginya, we never know about that one, tapi ya mudah-mudahan ya segera diumumkan, karena sekarang ini perdebatannya sudah macam-macam ya, nuduh A, B, C, D, dan itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Nah, menurut Yasmil, sejauh ini upaya ditunjukkan kepolisian pada kasus ini bersifat spekulatif dan belum mengarah pada bukti konkret yang kuat. Bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa upaya pembuktian forensik digital harus diulang dari awal semuanya. Forensik digital ya. Jadi bukan forensik yang tubuh manusia, tapi adalah yang digital. Mungkin digital ini sifatnya yang CCTV atau ya yang berhubungan dengan gambar lah ya. Gambar-gambar seperti itu yang digital, itu yang harus diulang. Tapi kalau untuk otopsi itu tidak perlu diulang, karena menurut aku juga sudah lengkap sekali. Terus, jadi menurut saya, kerja serius profesional dari polisi tidak boleh berhenti. Harus lebih ditingkatkan agar kasus pembunuhan di Subang ini terungkap. Begitu. Oke. Kalau kita lihat juga kemarin pada saat Polda Jabar merilis sketsa wajah belakang dan juga samping si dugaan pelaku itu kan, ada keterangannya usianya 30 tahun, bentuk muka oval, lancip, bentuk dagu lancip, warna rambut hitam, hidung lurus, bentuk badan sedang. Ya, ini juga masih menjadi subjektivitas. Kalau usia 30 tahun kan sekarang juga banyak kan orang-orang yang usia 30 tahun tapi mukanya 40 tahun atau mukanya masih 25 tahun tapi usianya sudah 40 tahun kan juga banyak dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Jadi memang benar sih ini masih sangat yang spekulatif dan kalau aku mau komentari juga tentang perdebatan antara kedua tim pengacara antara kedua kubu ya. Mereka kan juga kayak dari kubunya Danu ya, pengacaranya merasa bahwa kok pengacara dari Yoris dan juga Yosep itu dinilainya kayak menggiring opini bahwa si sketsa itu adalah miliknya Danu. Tapi aku sudah tonton videonya, memang di situ video tersebut pengacara dari Yoris dan juga Yosep memang tidak menyebutkan nama siapapun, dan itu memang hal yang tidak aneh dari awal kita lihat kasus ini, tidak hanya dari segi dari kubunya Yosep dan juga Yoris yang cenderung gitu kan ya, saling menyindir. Ini pun juga terjadi kok pada saat dari kubunya Danu dan juga Yoris sebelum berpisah juga mereka juga sama sering menyindir. Dari Yosep dan juga keluarga Bu Mimin juga sering juga terjadi seperti itu. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa wah ini selama ini kesannya dia diem aja, dia yang terus ngomong, kayaknya nggak juga. Kalau kalian mau cek jejak digital tuh semuanya ada, sama-sama kubu itu sudah saling serang, sudah saling sindir tuh dari awal kasus ini muncul. Kalau aku mau cari jejak digitalnya, aku bisa temukan, aku bisa tunjukkan mana kubu A yang menyerang kubu B bagiannya, atau kubu B yang menyerang kubu A dengan sindiran-sindirannya, atau bahkan ada ucapan yang bukan lagi sindiran, itu juga sudah ada di jejak digital, itu bisa kita tunjukkan semuanya. Tapi terlepas apapun pro dan kontra di masyarakat, kita harus sadar bahwa yang namanya tim kuasa hukum, memang mereka secara undang-undang memang diperbolehkan untuk membela kliennya. Mau kliennya benar atau kliennya salah, itu adalah haknya dari mereka,
dari tim kuasa hukum untuk membela kliennya karena sudah diatur dalam undang-undang. Banyak kasus yang sudah jelas-jelas mereka menjadi tersangka korupsi atau tersangka lainnya, tapi tetap punya pengacara, itu menunjukkan bahwa ya memang itu adalah tugasnya pengacara membela dari kliennya. Jadi buat teman-teman ya nggak usah terlalu kaget juga sih kalau antara tim kuasa hukumnya Danu dan juga tim kuasa hukumnya Yoris Yosef yang sekarang bersama begitu mereka saling serang, ya itu adalah hal yang jangan dibuat kaget lagi. Bahkan pengacara yang kondang seperti Hotman Paris pun pada saat dia menyampaikan pendapatnya menangani kasus, dia juga bahkan bisa lebih frontal pada saat ngomong ke lawan tim dari kuasa hukum yang saat itu sedang diprosesnya, begitu dijalaninya. So, sekali lagi buat teman-teman, ini tidak lagi membahas mengenai kubu-kubuan, kita memang pengennya seperti itu, tapi ya suka nggak suka, ini sudah terjadi di masyarakat, dan mudah-mudahan ya tim penyidik Polda Jabar segera umumkan siapakah pelakunya, karena dengan sketsa ini sekarang sudah dimunculkan di media massa, ini juga akan semakin membuka peluang untuk terjadinya konflik yang lebih besar begitu. Jadi kita harap bulan ini 2022 di bulan Januari kita sudah ketahui siapakah tersangkanya, pelakunya, otaknya, orang yang membantu, dan juga orang yang mengetahui. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.